Kalau gue lagi bad mood, itu akan menciptakan scratch di hati gue. Gila, gue digituin sih, kenapa sih, apa salah gue, ada gitunya. Gimana cara lo menghadapi roller coaster kehidupan? Hal pertama yang gue lakukan saat roller coaster itu hadir adalah bernafas. Ini apa ketakutan terbesar lo? Wah, ketakutan terbesar. Gue kalau ketakutan gue bingung jawabnya apa. Cuma yang jelas, yang gue gak suka itu failed. Gue gak suka gue failed. Dan Takut setiap gagal lo? Iya, setiap gue failed itu gue ngerasa kayak tuh kan gitu, kayak gitu banget sama diri gue tuh, kayak keras banget sama diri gue kalau gue melakukan sebuah yang failed. Kalau gue melakukan sebuah failed itu adalah lo udah usaha tapi gagal. Kegagalan terbesar lo apa? Menurut lo so far? Kegagalan terbesar gue saat ini adalah itu bisa bantu gue buat ya udah, emang kemarin harus terjadi, ya udah terjadi, emang kenapa gitu. Iya. Lo bisa kenal diri lo sendiri itu kenapa dan harus bagaimana kalau lo tahu apa yang lo trauma dan apa yang enggak gitu. Trauma lo tuh dimulai dari lo umur berapa? Setelah yang lo cari tahu ya. Kalau trauma sih gue yakin dari kecil sih gue dari trauma. Jadi Hello, welcome back to Anthem, Anderi and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas lagi Healing Anthem bareng adik perempuan gue satu-satunya. Mari kita sambut Pratiwi Triandini. hello. Hai, kok lo pakai sunglasses sih, gue juga jadi mau deh. Ya dong, biar kece aja. Gue soalnya dibuka juga udah kece. Aduh, iya sih. Paham kan? Ya. Soalnya ini masih siang banget, silau di luar. Bukan di luar, ini di dalam dan emang lampunya silau ya. Iya. Oh, gue kira Lampu sorot ini di luar namanya. makanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik dong. Apa yang bikin lo baik Alhamdulillah. hari ini? Bangun nggak kesiangan, mandi tepat waktu, sempat buat rapi-rapi, nggak pakai dikejar-kejar waktu. Jadi menurut gue itu memulai hari yang baik. All went smoothly ya pagi ini. Iya, Oke. betul. Emang kesibukan lo apa aja sih sehari-hari tuh? Gue kerja sih. Oke. Gue kerja Di bidang? Gue itu adalah seorang personal assistant buat seorang businessman, international businessman. Jadi hari-hari gue ya udah ngikutin deh yang perlu dilakukan dari si bapak ini gitu. Bapak ini sibuk? Lumayan sibuk. Jadi biasanya dia itu ada momen sibuk, momen dia gak sibuk, habis itu balik lagi momen sibuk. Nah biasanya kalau lagi momen gak sibuk, nah itu gue lebih slow pace lah hari-hari gue. Tapi kalau lagi sibuk gue bisa dari standby jam 3 pagi, jam 5 pagi gue udah harus cek handphone gue, apa ada update apa yang kayak gitulah. Oke. Berarti benar-benar unpredictable ya? Ya, unpredictable, roller coaster. Roller coaster. Belum udah roller coaster nih yang diceritain nih. Jadi lo sehari-hari kerjaannya itu ya, personal assistant untuk bos lo, international businessman. Yep. Itu udah dari kapan? Baru sih, gue ini baru setahun. Lumayan lah ya. Ya, jadi gue masih proses adaptasi sih sebenarnya. Maksudnya dari pekerjaan gue sebelumnya itu kesamaannya adalah intinya memanage pekerjaan, arrange people, manage orang, atau manage waktu, timeline dan lain-lain. Jadi mirip-mirip, cuma industrinya yang berbeda gitu. Kalau yang sekarang gue ngerasa masih harus adaptasi karena lingkungannya berbeda, terus industrinya berbeda, apa yang harus gue kejar hari-harinya juga berbeda, cara ngobrol dan negosiasinya juga berbeda gitulah. Itu adaptasinya. Terus lo udah mempelajari berapa tahun tuh ilmu tentang negosiasi sama orang? Berarti Wah, in total ya dari kerjaan lo sebelumnya. Sebagai apa dulu? dulu gue produser buat post production. Oke, itu berapa tahun? Hampir 4 tahun. Berarti udah 5 tahun ya? Ya, karena tapi gue itu 3 tahun atau 4 tahun gue lupa di Jakarta, 1 tahunnya gue di Bali. Apa bedanya kerja di Jakarta sama Bali? Base-nya sih beda banget ya. Kayak di Jakarta tuh apalagi gue industri post production masa itu gue kayak 24 jam kerja rasanya. Karena yang waktu itu gue kerjain adalah film dan iklan. Nah kalau udah ngerjain iklan, brand itu entah kenapa suka ngasih deadline itu very tight gitu loh schedule-nya. Dan back to back, biasanya kalau megang iklan tuh mungkin gue bisa megang 2, 3, 4 gitu lah. Nah kalau di Bali itu orang sunset udah gak ada yang mau megang handphone. Jadi emang lebih slow pace ya. Kalau di Jakarta mau sunset, mau sunrise, mau sun moon, whatever itu tetap aja jalan. Lo cocokan yang di mana? Kalau gue udah waktu itu gue pindah ke Bali saat gue lagi
capek banget selama bertahun-tahun lo melakukan kegiatan yang sama begitu terus setiap hari itu aja yang lo pikirin. Lama-lama kan otak kita iya meledak gitu lah rasanya. Nah di saat itu lo pindah ke Bali itu aman banget, enak banget, fine banget karena lo jadi bisa inget lagi. Oh oke, ini gue, oh oke, jadi tujuan hidup gue tuh apa, oh oke, gue maunya tuh ngapain lagi setelah ini gitu. Untuk merencanakan untuk apa gitu-gitu tuh lo punya waktu. Tapi kalau buat di Jakarta gak ada waktu. Karena berangkat udah ngabisin berapa lama, pulang ngabisin berapa lama, belum di jalan lo tuh juga tetap harus koordinasi dengan berbagai pihak dan gitu-gitulah. Tapi kalau lo kelamaan di Bali, buat gue pribadi ada rasa bosen ya, terus apalagi, terus ya udah oke, gue kemarin udah pikirin A B C D E, abis itu gimana cara gue aplikasikannya dalam kehidupan nyata gitu, karena balik lagi di sana very slow pace gitu. Jadi buat istirahat sejenak, buat gue pribadi nih ya, buat istirahat sejenak oke. Tapi balik lagi harus ke kota yang lebih hektik lagi biar high pace lagi gitu. Oke, makanya lo di Bali cuma setahun ya kan? Karena udah cukup tuh setahun buat lo ya untuk kayak awalnya enggak, cuma setelah gue balik ke Jakarta dan nyobain lagi hidup di Jakarta kayak oke, ya it was enough lah. Tadinya pas gue pertama balik dari Bali ke Jakarta, aduh gila Jakarta stres banget gue, macet selalu, mau kesini doang aja gue harus menghabiskan 1,5 jam kayak gitulah. Setiap hari tuh gue kayak adaptasi lagi kan dengan kota yang hektik gitu. Tapi setelah gue jalanin, pace gue udah kembali lagi, gue kayak ngerasa oh itu udah momen yang tepat sih gue kemarin cabut. Kalau nggak mungkin gue untuk adaptasi lagi ke kota yang lebih hektik lagi tuh membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah berarti dari Bali tuh lo udah mulai kayak kerja dengan orang bule ya? Iya. Dari iya. Bali itu? Iya. Berarti udah sekitar. Di Jakarta pun juga, cuma gak setiap saat. Cuma ada beberapa klien yang emang orang asing. Jadi mau gak mau kita harus mulai belajar kerja dengan orang asing tuh bagaimana. Nah itu startnya sebenarnya dari Jakarta, tapi itu gak terlalu banyak. Pas gue di Bali full time gue kerja emang sama orang asing. Terus ada challenge gak ngomong bahasa Inggris terus? Karena kan kita karena lo adik gue, jadi gue tahu banget kan. Gue nggak tahu lo Lia atau enggak ya. Gue sih Lia dulu dari Enggak, gue IF. Gue anak IF. Iya, umur berapa? Aduh, iya pakai udah gede kan? Iya, SD sampai SMP bahkan. LPIA tuh gue juga pernah. Gue nggak pernah. SD. Jadi intinya nggak kayak sekolah sekarang, sekolah internasional yang orang tuh udah terbiasa dengan bahasa Inggris. Kita kan dulu bukan di Jakarta Selatan pula, kita di Jakarta Timur ya kan, Jakarta Pusat paling mentok. Jadi kayak jarang gitu teman-teman yang pakai bahasa Inggris kalau ngobrol ya kan. Nah terus lo gimana, challenge ada nggak kayak yang tadinya jarang ngomong bahasa Inggris sehari-hari terus jadi kayak bahasa Inggris terus gitu di Bali? Intinya pada akhirnya gue awalnya coba banget untuk benerin grammar gue yang terbaik gimana, benerin vocab gue yang terbaik tuh harus gimana. Cuma pada akhirnya itu nggak menciptakan tone nada bicara khas gue. Kayak gue mencoba menjadi orang lain. Sampai akhirnya gue ya udah emang logat gue kayak gini, emang bahasa gue kayak gini, gue nggak perlu jadi orang asing untuk bicara bahasa Inggris. Gue adalah orang Indonesia yang bicara bahasa Inggris. Jadi yang paling gue kuatin adalah jelas. Yang penting lo tuh ngomong jelas aja gitu. Dari ekspresi muka lo, dari cara penyebutannya juga jelas. Mungkin bisa dibantu dengan tangan atau gerakan tubuh lainnya biar orang juga lebih ngerti. Karena pada akhirnya kalau lo tanya challenge, gue rasa semua pekerjaan ada challenge-nya ya. Cuma kalau lo bicara bahasa sama aja. Kadang kita juga suka susah jelasin ke orang yang sesama orang Indonesia gitu untuk menjelaskan suatu hal. Tapi balik lagi penggunaan kata yang efektif, efisien, kalimatnya juga nggak usah yang jelimet-jelimet, langsung to the point, dan kalau ada problem say it out loud, yang udah katakan aja, nggak ada yang iya Pak tapi saya gimana ya ngomongnya, aduh nah itu di-cut banget saat lo kerja sama orang asing. Ya udah, lo ada problem apa, menurut lo solusinya apa, ayo kita pikirkan sama-sama gitu. Oke, dan itu berguna banget ya ketika lo sekarang juga bos lo orang asing ya, bukan orang Indonesia. Tapi dia udah lama di Indonesia. Jadi kalau ada beberapa kata yang gue lupa bahasa Inggrisnya, gue bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. Oke. Jadi kayak ya udah lebih gampang gitu ya. Gitu. Terus lo juga selain kerja sebagai personal assistant, lo kan juga biduan ya? Iya, bisa dikatakan begitu ya.
Ceritain dong, maksudnya apa nih biduan? Terus suka ada Jadi- acara karaokean. Jadi gue sama temen-temen LC apa gimana? belum nyampe situ nih. Waduh, coba. Jadi gue sama teman-teman gue itu bikin sebuah project namanya karaokean yang kita lakukan ya pastinya melakukan kegiatan berkaraoke. Oke. Yang membedakan kita apa? Kita selalu beli musiknya asli. Kita beli di iTunes. Jadi kita nggak download dan free download dan lain-lain. Satu, kita mau banget menghargai musisi yang memang udah menjual lagunya itu kan. Kedua, copyright. Ketiga, videonya itu kita bikin sendiri. Jadi balik lagi, kita nggak ngambil free download dari YouTube dan lain-lain, tapi videonya kita bikin sendiri, hasil karya kita sendiri, plus liriknya, plus lagunya yang kita beli. Jadi yang ngebedain utamanya itu. Kenapa kita kekeh banget pengen beli? Soundnya beda. Pas outputnya itu sama yang lo free download sama lo beli yang asli, itu emang soundnya beda. Jadi yang kita jual juga clear dari soundnya itu. Gitu. Clear sound. Wah, keren juga. Nah, posisi gue adalah ya itu sebagai host, ya macam biduan lah. Mengajak Ikutan. orang untuk nyanyi, Yes. bring the vibe gitu. Susah nggak buat lo? Susah, gue introvert banget ya. Waduh. Tahu lah lo ya, gue tuh gimana. Cuma ya udah kalau itu emang peran. Jadi di umur kesekian gue menyadari bahwa gue lagi hidup ini banyak peran yang harus gue pakai. Iya. Kayak panggung sandiwara gitu loh. Enggak ya. Dunia ini panggung sandiwara. Iya gitu. Jadi kadang peran lo lagi yang harus lo lakukan apa, harus gimana, lo harus berperan kayak orang tuh gak ada yang percaya. Orang kalau baru kenal sama gue, dia gak percaya kalau gue introvert. Pasti dia berpikir gue ekstrovert. Karena kita ketemu saat gue harus berperan sebagai biduan gitu, kayak happy all the time yang kayak gitulah gitu. Padahal ya enggak, itu gue kumpulin energi sebelumnya untuk gue melakukan itu gitu. Tapi kalau arti healing buat lo tuh apa? Apakah dengan lo karaokean jadi biduan itu juga termasuk healing? Healing itu intinya lo punya scratch, apapun itu scratchnya, mau kecil mau gede mau dalam ataupun cuma besar doang, itu disembuhin. Nah itu arti healing buat gue. Terus kalau dari mana kita datang scratch itu? Ya dari kehidupan kita hari-hari deh. Kayak misalnya gue lagi pakai dress up gitu ya, sedikit dress up untuk menghadiri sebuah acara. Terus gue harus parkir agak jauh, otomatis gue nyebrang. Terus adalah sekumpulan orang melakukan catcalling, kayak cewek, woi sini dong, apalah segala macam. Kalau gue lagi bad mood, itu akan menciptakan scratch di hati gue. Gila, gue digituin sih, kenapa sih, apa salah gue, ada gitunya. Dan apapun itu tetap harus di heal kan. Pada akhirnya lo harus kayak ya sudahlah. Emang itu emang lo nyebrang di tempat mungkin yang agak Bronx tempatnya, dan pakaian lo lagi lumayan dress up, jadi bener-bener menarik perhatian orang. Jadi itu mungkin banget terjadi. Jadi tahapannya menurut gue healing itu start dari ya terima aja. Terima aja scratch itu ada di dalam hati lo gitu. Acknowledge dulu. Iya benar, akui dulu. Iya, lo mulai menyadari butuh healing tuh kapan? Dari SD SMP sih gue rasa. Wah, cukup kecil, Walaupun cukup dini ya. Iya, sesuai namanya. Pemicunya apa? Buat gue nih, gue itu lahir dan besar di Indonesia, kota Jakarta. Di saat gue kecil, semua orang itu menganggap entah kenapa komersial, iklan dan lain-lain itu mengatakan yang putih itu yang cantik. Sedangkan gue gak pernah putih. Gue emang lahir gak putih gitu kan. Terus berbagai produk mengajak orang untuk melakukan ini biar lebih putih dan lebih cantik. Ya whatever itu, semacam itu. Nah itu gue bener-bener banyak banget serangan buat gue. Dari berbagai ya teman-teman lah dulu, anak-anak bocah gitu kan, kayak rahang enteng-enteng banget ya gitu kan. Hitam-hitam kayak dakocana segala macam kayak gitu-gitu. Dan kebetulan kakak gue putih. Jadi kayak emang agak beda gitu. Terus jadi menurut gue itu, kalau sekarang orang ngatain gue hitam-hitam, gue udah gak peduli. Karena gue udah mulai kebal ya gitu. Jadi yang tadinya luka waktu gue kecil itu lumayan luka kok, ada rasa. Terus yang cantik, gue lahir gak pernah putih. Dan gue gak akan pernah bisa cantik gitu karena cuma kulit yang semacam itu. Itu hal simpel lah yang terjadi di, menurut gue, perempuan yang berkulit tidak cerah, tidak putih gitu.
Nah itu kan proses lo harus heal, meyakini diri lo lagi bahwa enggak, lo tuh juga as a woman, as a girl that day, lo juga punya sesuatu yang bisa lo share to the world, bisa lo bisa lo timbulin, lo munculin. Jadi orang tuh nggak ngelihat lo cuma dari kulit lo putih atau hitam, tapi lebih ke karakter lo, energi yang lo punya, terus mindset lo dan segala macam lah. Mungkin waktu kecil ya mindset gue lebih ke oke, gue itu nggak kulit gue hitam, terus gue juga nggak pinter-pinter banget di sekolah, gue tuh ranking kayak 3, 4 gitu loh, nggak yang 1, 2 gitu. Terus di kelas-kelas akhir gue ranking 7, 8 nambah terus ya gitu. Tapi kalau di balet dulu gue juga les balet nari, gue ranking 1. Jadi emang di situ gue ngerasa emang setiap manusia tuh punya oke, gue nggak pinter di sekolah, tapi gue mungkin secara fisik menari dan hitungan nada gue dalam menari mungkin bagus gitu. Yang semacam itulah. Itu proses gue mencoba heal diri gue, bahwa mengakui bahwa gue memang tidak sempurna di A, tapi gue bisa cari di yang B, yang skill gue di yang tempat-tempat lain gitu. Oke, cara healing lo udah ngapain aja tuh? Aduh, macam-macam. Misal menurut gue jalan kaki itu gue healing. Nyapu rumah itu healing. Karena biasanya gue healing itu kalau sendiri dan bisa ngobrol sama diri gue sendiri gitu. Kayak self talk tanpa lo harus mengeluarkan suara. Tapi kalau diem doang and then self talk, lama-lama kan ngantuk ya. Bukan healing, malah lebih ke tidur gitu. Nah jadinya kalau kita sambil jalan kaki, denger lagu, atau sambil beberes, atau kegiatan-kegiatan yang nggak harus mikir banget gitu. Nah itu menurut gue adegan yang paling mudah untuk lo self talk, terus melakukan pengakuan buat oke, iya kemarin gue on sih melakukan itu, iya kemarin gue emang kelewat batas, jadi gimana nextnya ya biar gue nggak kayak gitu lagi. Jadi ya itu gue punya waktu banyak tuh gitu. Oke, kalau artis spiritual awakening, wow, minum dulu. Minum dulu Kak. Spiritual awakening. Menurut lo itu apa sih spiritual awakening itu? Gimana ya menjelaskannya? Kalau spiritual awakening buat gue sendiri adalah saat dimana gue mencari tahu tujuan hidup gue di dunia. Seorang gue kerjanya kayak gini, punya keluarga yang kayak gini, terus dengan karakter gue yang day by day progressing yang kayak gini. Terus peran gue di dunia ini buat apa? Cuma kerja cari duit doang. Terus gitulah. Jadi di balik lo manusia itu kan kebutuhan dasarnya apa sih? Ya makan, terus isi perut, terus isi otak biar cerdas, terus ya sandang pangan papan, penuhi itu semua yang segala macam lah. Tapi kan ada satu titik di mana gue mempertanyakan, terus dari semua yang udah gue lakukan ini semua, gue bisa melakukan apa buat orang? Gue bisa ngapain? Terus kenapa Tuhan menciptakan gue di dunia ini? Kenapa gue dilahirkan dari keluarga seperti ini dan punya jalan hidup yang seperti ini, yang gitu-gitulah. Itu momen menurut gue spiritual awakening, karena lo udah mulai menanyakan siapa aku? Aku ini bagaimana? Aku ini ngapain? Kenapa aku ada di dunia ini? Nah, itu dia. Itu menurut gue titik di mana gue mulai cari tahu apa sih siapa aku. Kemudian universe ini mengajak gue untuk mempelajari artinya spiritual awakening itu apa, terus turunan-turunannya itu apa, terus entah kenapa di momen itu gue dipertemukan ke guru-guru atau lecture-lecture yang bisa membantu gue untuk memberi makan apa yang lagi gue lapar saat itu. Waktu itu gue lagi penasaran banget peran dan tujuan gue di dunia. Kemudian gue entah kenapa universe ini bawa gue ketemu sama orang-orang yang emang bisa kasih makan itu semua gitu. Wow, dalam juga nih artinya ya. Lo sendiri udah ngalamin kayak gitu ya? Gue yakin akan ada lagi dengan sesuai dengan fase gue dan kebutuhan gue saat itu. Maksudnya kayak spiritual awakening manusia di umur 30 sama di 40, 50, 60 tuh akan beda menurut gue. Karena
itu akan sesuai dengan apa yang sedang lo jalanin sekarang gitu. Karena somehow spiritual awakening itu hadir kalau lo lumayan kejedot ya sama sesuatu yang ada di dunia ini gitu. Kayak aduh benjol banget, kenapa gue bisa benjol ya, why? Nah lo akan menjadi mempertanyakan banyak hal tuh dari situ gitu. Oke, tapi pertama kali lo ngalamin tuh kapan? Umur berapa? Ingat gak? Kayaknya sih yang gue benar-benar sadar dan mencari tahu dalam hal itu round 30 awal deh. Oke. 31, 2 gitu-gitulah. Itu apa? Padahal umur gue baru 27 ya. Aduh. Itu dia, makanya lo bisa baca masa depan apa gimana sih? Terus yang lo alamin apa waktu itu? Ya pokoknya gue dalam sebuah masalah yang menurut gue ini pertama kali buat gue menghadapi masalah kayak gini. Mungkin buat beberapa orang dia udah pernah menghadapi masalah kayak gini dan lain-lain. Tapi buat gue that day, that moment, gue itu pertama kalinya. Jadi gue bener-bener belajar berenang untuk menghadapi. Jadi solusinya apa? Intinya gitulah. Dan gue di umur 30-an kita udah mulai udah dianggap adult ya. Yes. Terus jadi nggak segampang itu lagi lo minta tolong siapapun buat aduh tolongin gue lagi ada problem ini, atau lo curhat segampang itu ke semua orang kan lo udah nggak di fase itu. Jadi kayak semuanya lo tampung sendiri, lo telan sendiri, lo olah sendiri, lo analisa sendiri. Nah itu momen itu gue menghadapi sebuah masalah yang gue kurang biasa hadepin. Abis itu gue cari kemana-mana kayak di YouTube tentang pengembangan karakter, terus apa yang harus kita kembangkan dalam diri kita sendiri. Kayak ternyata personal development itu sangat penting karena kemudian ada yang namanya energi, vibrasi dan frekuensi. Gue belajar akan hal itu. Tujuannya apa? Ternyata kalau gue berenergi positif, gue akan jadi ketemunya orang-orang yang positif karena ada itu energi, vibrasi dan frekuensi. Nah disitulah gue jadi belajar keep positive mind itu nomor 1 gitu, kayak penting banget gitu. Wow, so far udah gimana nih perjalanan spiritual lo? Challenge-nya lagi apa sekarang kalau spiritual journey lo? Gue sekarang kemarin kan ngejar, kemarin kan kayak cari tahu, kemarin kayak penasaran apa ini segala macam. Kalau sekarang gue lebih menunggu, kayak standby. Karena adegan standby itu juga nggak lagi pengen kayak ngambil sikap impulsif. Oke, gue mau bikin ini, gue mau bikin ini. No, gue masih adaptasi nih di pekerjaan gue baru yang sekarang. Terus gue juga punya proyekan lain di sama teman-teman gue si karaokean itu. Jadi gue lagi ngelihat yang mana yang bisa, apalagi yang mau gue kerjain, yang mana yang masih bisa gue maintain lebih baik lagi, yang mana yang kayaknya untuk menjalani hal-hal kayak gini yang ini harus dikurang-kurangin deh Din gitu. Kayak lo memilih what's the best buat diri lo lah gitu. Jadi kalau sekarang lo tanya tahap apa, gue lagi tahap pilah-pilah. Ini oke, ini nggak oke, ini kayaknya boleh cobain aja deh, coba aja dulu gitu. Seru juga sih sebenarnya ya proses itu ya, memilih karena itu kayak agak kadang challenging tapi seru juga nih untuk tahu hasilnya kayak apa nanti kalau kita pilih A atau kita pilih B. Betul. Gitu. Ada juga yang bilang kalau kebangkitan spiritual itu justru proses yang roller coaster. Tadi kan lo sempat mention juga tentang roller coaster kehidupan ya. Nah lo sendiri ketika ngalamin spiritual awakening itu lagi di roller coasternya atau sampai sekarang setelahnya juga roller coaster terus nih? Jadi gue percaya banget roller coasternya orang itu beda-beda. Kayak pasti roller coaster gue sama roller coaster lo sendiri tuh lo juga beda walaupun kita kakak adik. Mungkin di beberapa kondisi roller coaster kita sama karena itu berkaitan dengan family matters mungkin, tahu yang gimana-gimana. Tapi kalau udah kehidupan pribadi, roller coaster itu nggak setiap saat bener-bener yang kayak gini terus kebalik dan segala macam. Kadang yang kayak tanjakan dikit terus turunan yang lumayan geli, abis itu kayak santai gitu. Tapi itu juga menurut gue roller coaster. Jadi kalau lo tanya spiritual awakening itu hadir pas roller coaster, gue bisa bilang iya berdasarkan pengalaman hidup gue. Karena kadang roller coaster itu yang bikin gue jadi mikir lagi,
Kalau nggak ada roller coaster kita adanya di zona nyaman terus kan. Hidup ya udah hari-hari aja lo kayak gitu. Menghadapi macet udah biasa. Menghadapi pulangnya juga masih macet juga, hujan makin macet lagi udah biasa. Terus menghadapi harus kerja dari mulai early banget udah biasa, atau harus sampai late banget udah biasa. Abis kerja abis itu tiba-tiba ada panggungan, lo mau nggak mau lo harus manggung, udah biasa juga. Nah kadang kalau kita ada di zona nyaman itu lo jadi lupa untuk pertanyakan, jadi aku mau ngapain di dunia ini gitu. Nah kadang roller coaster itu justru yang you hit something, abis itu aduh kayaknya gue kemarin terbuai untuk melakukan ini. Harusnya tujuan awal gue tuh ke kanan. Lu jadi lupa kan. Terima kasih si roller coaster ya sudah hadir ke gue biar gue masih ingat gue mau belok kanan, intinya gitu. Gimana cara lo menghadapi roller coaster kehidupan? Hal pertama yang gue lakukan saat roller coaster itu hadir adalah bernafas, tenang. Karena biasanya kalau roller coaster terjadi lo lagi pasti panik banget, sama lah kayak lo tanjakan lo lihat turunannya gila dia tinggi banget, gue gak berani, gue takut banget ini nanti gimana, atau di bawahnya ada air, aduh badan gue pasti basah, ya lo panik lah intinya gitu. Dan yang pertama harus lakukan adalah menurut gue tenang, nafas. Karena saat lo bernafas dan lo tenang, lo bisa memunculkan solusi-solusi positif. Jadi instead kalau lo lagi di roller coaster lagi tanjakan mau turunan, daripada lo panik dan segala macam, mendingan lo tenang terus lo cari solusi. Oke, kalau gue basah, gue bawa baju ganti nggak ya? Oke, kalau gue ini terjadi, ya itu. Mulai coba cari tahu solusi-solusinya apa. Nah, solusi itu bisa keluar kalau lo bernafas dengan baik dan tenang. Cara lo bernafas dengan baik dan tenang tuh gimana? Wah, jadi gue itu lumayan anak inhaler ya. Oke. Lo tahu inhaler dong? Ini ada rasa apa aja loh? Oh, macam-macam. Jadi kenapa gue suka pakai itu, karena untuk tenang kadang gue harus melakukan conscious breath. Kalau kita kayak gini biasa melakukan aktivitas itu kan ya breath aja, nafas aja. Tapi conscious adalah yang lo sadar. Lo sadar lo lagi tarik dan buang. Nah kadang gue pribadi suka males melakukan itu. Nah dengan adanya inhaler tuh bantu gue untuk gue conscious breath dan ada rewardnya, ada dingin-dinginnya atau ada harum-harum apanya gitu. Tapi gue nggak tahu ini bisa diikutin apa enggak. Cuma itu buat gue gitu lah ya, bantu gue untuk tetap nafas yang panjang, karena semakin panjang nafas kita semakin tenang jantung kita, sama semakin pendek nafas kita semakin kencang kan jantung lo, detak gitu. jantungnya. Aroma Gitu. paling lo suka apa untuk inhaler so far? Ganti-ganti sih gue. Lagi apa nih sekarang? Jeruk, Oh ya, grape. Aneh Kak, inhaler bawa aja kan. jeruk sekalian lo makan. Iya kadang-kadang kayak gitu. Gue ada sebelum gue menemukan inhaler, jadi gue tuh lagi ngerasa hidung gue tuh lumayan kayak haus akan harum-harum gitu loh. Sampai gue cuci tangan, sabunnya tuh gue ciumnya tuh kayak ini baunya apa ya? Sampai gitu banget gitu. Antis lah apa segala macam. Sampai akhirnya gue realize kayaknya bagus ya Din, dan looks nggak normal ya. Lo lagi cuci tangan gitu di kamar mandi umum gitu, lo cuci tangan lo melakukan itu kayak lo dikira nggak normal deh gitu. Akhirnya gue menemukan, gue cari tahu apa bisa jadi penggantinya. Akhirnya gue ketemu inhaler yang normal kan, lo pakai inhaler ya normal aja. Oke, mungkin itu juga salah satu ciri-ciri spiritual awakening ya. Karena kalau yang dari gue alamin tahun 2015, waktu itu umur gue 28 tahun, spiritual awakening gue itu terjadi ketika gue juga menghirup sesuatu, bahkan aromanya gue gak tahu itu aroma apa, kayak tumbuhan gitu. Cuma belum pernah gue hirup sebelumnya. Semua yang gue temuin aromanya kayak gitu. Dan itu gue tanpa bantuan apa-apa kan, bingung gue juga dari mana tuh. Itu di Bali kejadiannya. Jadi selama 3 harian, 2 3 harian gue mencium aroma itu. Sampai gue pulang ke Jakarta masih cium. Seminggu setelah di Jakarta kelar tuh bau, tuh aroma. Jadi kadang tuh kayak mungkin hidung lo mencium aroma yang sebenarnya selama ini ada, tapi gak pernah lo hirup. Karena lo kurang deep menghirupnya, atau ada bagian dari hidung lo tuh yang belum teraktivasi. Karena gue belajar tentang menghadapi bulan November ini dari para spiritualis yang gue tonton tuh di YouTube channel di luar negeri. Mereka bilang New Moon November ini kita emang harus punya energi reseptif yang besar, karena ada banyak berkah nih berdatangan. Tergantung gimana kita nerimanya tuh dengan baik atau enggak, supaya kita bisa dapat berkah itu.
Nah terus caranya kita juga harus mengaktifasi bagian hidung kiri kita dan hidung kanan kita. Jadi ada titik aktivasi gitu. Kalau di hidung kiri tuh namanya AIDA breathing kalau nggak salah. Dan itu ada meditasinya. Caranya kayak lo tutup lubang hidung kanan lo, habis itu hidung kiri lo sambil merem, lo duduk tegak, lo bayangin kayak ada temperatur udara gitu dari bulan yang udah malam gitu kan. Terus udaranya tuh dingin, sejuk gitu. Nah warna putih itu lagi masuk ke cakra lo gitu. Lo bayangin tuh masuk ke badan lo semua, meliputi diri lo. Gue ngelakuin itu soalnya November ini kan awal. Terus efeknya apa? Efeknya adalah gila blissful man. Karena gue tuh menemukan momen-momen dimana frekuensi gue cocok sama frekuensi temperatur dari bulan itu. Si angin dari bulan itu. Yang mana gue diposisikan kayak gue di ruangan ber-AC. Terus kayak having conversation yang menurut gue itu high vibration. Jadi tuh kondisi gue 3D world gue di dunia, di bumi, itu gue menyinkronkan dengan apa yang gue imajinasikan. So it's called like manifestation lah ya. Tapi manifestationnya yang bagus karena imajinasi gue bagus. Iyalah cahaya dari bulan. Iya betul. Cahaya bulan menerangi aku gitu kan. Netral ya. Yo netral. Kita lanjut lagi nih, apa ketakutan terbesar lo? Wah ketakutan terbesar. Gue kalau ketakutan gue bingung jawabnya apa. Cuma yang jelas yang gue gak suka itu failed. Gue gak suka gue failed. Dan setiap gagal lo. Iya. Setiap gue failed itu gue ngerasa kayak tuh kan gitu. Kayak gitu banget sama diri gue tuh, kayak keras banget sama diri gue kalau gue melakukan sebuah yang failed. Kalau gue melakukan sebuah failed itu adalah lo udah usaha tapi gagal. Ya beda sama lo gak ngelakuin apa-apa terus tidak terjadi. Itu beda cerita kan. Nah ini gue udah usaha segala macem tapi ternyata gagal. Itu menurut gue hal yang gue gak suka. Tuh kan berarti lo salah pilih jalan. Tuh kan berarti lo salah menginterpretasikan ke depan. Lo salah menganalisa. Lo salah bikin kesimpulan gitu lah intinya. Tapi biasanya balik lagi, mungkin failed itu adalah dimana saat roller coaster gue terjadi. Nah setelah itu terjadi gue jadi mencoba mengenal diri gue lagi. Tuh kan dalam keadaan kayak gini lo pasti ngambil keputusan ini. Dan kemudian salah. Kemudian terjadi failed dan yang lo gak suka. So next time lo harus gimana gitu. Oke. Jadi intinya takut gagal ya. Tapi lo sering ngalamin kegagalan gak Ya sih? sering dong. Kegagalan terbesar lo apa? Menurut lo so far? Kegagalan terbesar gue saat ini adalah gue gagal dalam pernikahan. Menurut gue itu kegagalan terbesar gue. Kenapa lo bilang itu kegagalan terbesar? Ya karena udah terjadi terus failed gitu. Kayak udah clear aja failed. Seharusnya mungkin pilihannya dua. Gue tidak ngambil keputusan itu terlalu cepat that day. Atau kedua harusnya masih bisa dipertahankan. Tapi itu semua gue lebih memilih untuk menggagalkan itu semua. Jadi tidak berlanjut lah intinya gitu pernikahannya. Tapi justru itu adalah roller coaster gue yang lumayan hit the ground, yang bikin gue melek akan banyak hal, bikin gue mencoba kenal sama diri gue lebih jauh lagi. Dan saat lo udah kenal diri lo lebih jauh, lo tahu apa yang lo mau dan apa yang lo nggak mau. Jadi nggak ada tuh kata coba-coba lagi, coba kali ya, enggak. Hal ini bikin lo senang atau enggak. Jangan senang hari ini doang. Lo bayangin lo harus melakukan itu selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 1000 tahun. Sanggup nggak yang kayak gitu? Kalaupun nggak sanggup, gue kayaknya cuma sanggup 2 tahun. Oke, berarti itu adalah limit lo untuk melakukan A, melakukan B gitu. Apa arti pernikahan buat lo? Pernikahan itu mencari partner dalam hidup sih. Kayak dalam sebuah pernikahan kita nggak tahu lo bakal punya anak apa enggak, ya kan? Jadi lo nggak tahu you will raise the kids atau tidak gitu. Iya. Tapi yang jelas saat lo menikah itu nggak lo doang, lo pasti ada pasangannya. Walaupun akhir-akhir ini ada berita yang dia menikah sama diri dia sendiri, ya itu aneh sih, gue nggak paham. Nah yang jelas namanya menikah itu lo sama orang lain. Kalau lo udah hidup sama orang lain, lo harus adaptasi A to Z semuanya, dari hal yang mungkin lo yang nyebelin ternyata selama ini, atau pasangan lo yang menyebalkan, atau ya habit-habit yang kalian harus bisa adaptasiin lah gitu. Terus lo udah harus bisa berbagi banyak hal. Contoh makan, lo gak bisa pikirin diri sendiri kan. Lo harus pikir nanti pasangan gue pulang dia makan gimana ya. Atau begitu sebaliknya. Jadi kenapa gue bilang partner,
Karena dalam pernikahan gue kurang srek kalau ada peran dan tanggung jawab as a man, as a woman. No, menurut gue itu harusnya equal lah, sama gitu. Ada beberapa kondisi perempuan melakukan A, B, C, D, E juga, tapi sesuai dengan passionnya. Sama laki-laki juga. Jadi nggak bener-bener dipatok cowok cari duit, cewek kerja di rumah gitu. Menurut gue yang gue lihat dalam sebuah pernikahan itu harusnya equal. Harus seimbang ya, take and give juga harus clear gitu. Oke, kita masuk nih ke healing anthem pertama lo. Yeay. Judulnya Smile dari AMR. Ini jujur gue baru tahu banget track ini tuh dari lo, dan gue jadi memasukkan lagu ini juga ke healing anthem gue. Tapi dia sayangnya nggak ada, maksudnya nggak semua platform ada lagu ini sih. Kayak di Instagram tuh nggak ada ya kan? Nggak ada. Adanya di Spotify. Iya, gue denger dari Spotify. Ya kan? Nah, ini sedikit info tentang AMR ya. AMR itu adalah seorang music producer dan juga audio engineer. Instagramnya itu @AMRHmusic. Nah, lagu Smile ini dirilis tahun 2021. Ini termasuk lagu baru ya berarti ya. Lo gimana caranya ketemu lagu ini? Gue ketemu lagu ini pas gue random. Jadi kalau di Spotify kan lo dengerin beberapa lagu dengan tone musik yang kayak gimana, terus tiba-tiba dia kalau udah habis kalau dia udah habis playlist lo, dia akan random playlist kan. Nah, keluarlah nih lagu. Terus dari pertama gue dengerin lagu, kok gue kayak hati gue kayak tenang gitu, kayak apa ya, rilis sesuatu gitu. Pas gue lihat judulnya Smile, gue langsung kayak senyum sendiri gitu. Sendiri. Terus lo dengerin lagu ini biasanya tuh pas kapan? Kalau lagu ini itu menurut gue cocok untuk memulai hari, memulai pagi, atau saat lo mau menjalani aktivitas dan lo memulai itu dengan tenang, breathe, terus senyum, kayak positive thinking. Menurut gue ini lagu lumayan positif banget gitu. Oke, coba kita putar dikit lagu ini. Oke. Jogetin dong. Seru sih emang lagu ini. Ini nggak ada di mana-mana ya. Jadi gue masukin sini aja. Oh ya le ya. Ya kadang gitu tribe-nya kata-katanya apa sih? Enggak tahu kalau jujur. Tapi kalau menurut gue kalimat-kalimat tribe-nya itu justru yang releasing, menenangkan gitu. Iya, jadi tuh kalau denger lagu ini tuh kayak kita lagi di sebuah perkampungan ya. Perkampungan modern sih, tapi orang-orangnya tuh kayak grounding banget. Yang kayak cheerful, terus full of smile, mau pagi siang sore malam smile terus, joget terus ya kan. Gue tuh denger lagu ini tuh langsung kayak pengen joget tribe gitu. Iya kan, itu. Jadi sama kayak joget tribe gimana joget tribe? Gimana ya? Joget tribe tuh kayak banyak pantatnya gitu loh. Seru sih lagu ya. Nanti kita joget lah lagu ini ya. Oke. Lo sekarang lagi suka nonton apa nih? Aduh, apa aja sih, random. Sumpah, yang tontonan gue tuh bisa yang penting banget sampai yang nggak penting gitu loh. Sampai yang receh aja tuh gue tonton. Karena emang gue itu harus banget nonton sebelum tidur. Karena kalau nggak otak gue nggak bisa berhenti mikir. Jadi nonton tuh bikin gue relax. Kadang 1 menit 2 menit habis itu gue lewat gitu tidur. Jadi yang penting nggak hening. Gue nggak bisa tidur hening. Lagi nonton apa aja nih sekarang? Dari yang receh 1 sampai yang penting menurut lo 1. Aduh, gue jadi bingung yang penting ya. Gue receh banyak banget di kepala gue. Top of mind lah. Kalau yang penting dulu deh ya. Gue terakhir nonton Menendez. Apa judulnya? Dia adik kakak, terus dia membunuh orang tuanya. Terus kasus itu juga lagi booming lagi akhir-akhir ini karena trialnya mereka mau ada lagi nanti di bulan November. Nah, gue tertarik nonton itu. Pertama gue muncul di Netflix gue, terus kayaknya menarik deh orang-orang ini gitu. Maksudnya menarik deh ini ceritanya. Gue juga mau tahu. Gue pengen analisa sendiri dari gue. Anak ini salah apa nggak salah gitu lah. At least buat diri gue sendiri aja berdasarkan analisa gue gitu. Itu yang lagi gue tonton. Itu kan ada filmnya dan ada seriesnya. Dua-duanya lagi gue coba telah sendiri gitu. Kalau yang nggak pentingnya adalah gue lagi ngikutin kasus PDD. Itu kan banyak nih podcast-podcastnya. Itu iya podcast-podcastnya. Indonesia atau luar? Dua-duanya. Gue ikutin dua-duanya. Jadi udah sampai mana sih PDD itu kasusnya? Gue nggak ngikutin. Aduh, nggak usah deh kayaknya. Gue apa aja yang maksudnya yang terakhir. Jadi dia tuh korbannya
jadi semua orang semakin speak up. Dan yang bikin gue kayak gitu banget, kayak semua orang gila, semua orang itu involve sama kegiatan itu gitu, involve sama aktivitas yang dilakukan P Diddy, mau dia korban kayak dia mau juga ikut campur di dalam bisnisnya atau kegiatannya, tapi semua orang tuh terlibat gitu loh. Jadi kayak itu yang bikin gue nggak nyangka. Tapi di sisi lain, ini otak so taunya gue ya, musisinya semua pada jadi, lagunya pada kena semua. Lo nyanyi beneran kayak yang kalau denger suara lo tuh gue kayak gitu, kayak oh, ini satu, ini suara lo, dua, anjing deep banget, gila kuat banget ini lo, apa kayak bener-bener lo bisa mengeluarkan the worst diri lo melalui musik-musik kalian. Jadi kayak ya bisa dikatakan apa yang dilakukan P Diddy itu bikin lo semua pada kaya, gimana dong gitu lah. Ada pro kontranya sendiri lah di kepala gue. Iya. Gitu. Lo pernah nonton Lucifer gak sih series? Pernah banget. Oke, pendapat lo gimana tentang series itu? Lucifer itu dia baik, tapi dengan cara yang jahat. Tapi tujuan dia baik, tapi dengan caranya yang jahat gitu. Yang gue tangkap Lucifer di film itu begitu. Jadi dia itu selalu nanya what is your desire, kayak gitu-gitu kan. Untuk mengetahui sebenarnya tujuannya biar manusia itu juga sadar desire dia apa sih. Dan semakin kita kenal desire kita apa, semakin lo tahu dong desire ini bisa membawa lo ke sesuatu yang positif atau malah membawa lo yang ke negatif. Lo sendiri yang bisa tentuin. Bahkan Lucifer aja nggak bisa gitu. Oke. Adegannya gitu kan, what is it that you really desire? Gue selalu suka tuh adegan itu. Lo tokoh favorit lo di Lucifer siapa? Mas Bali. Siapa ya namanya? Mazikeen ya itu. Kenapa Mazikeen? Mazikeen kan demon. Iya, karena gue ngerasa karakternya Mazikeen tuh agak kayak gue gitu loh. Apa tuh? The good evil gitu. Jadi good kayak evil. Iya. Jadi dia itu dia loyal banget sama Lucifer. Secara personal itu hal yang bagus. Loyalitas tuh kan dibutuhkan sekali dalam hidup. Kedua, dia bisa speak up. Kalau dia nggak suka sama keputusannya Lucifer, dia bakal marah. Dia bakal, apaan sih keputusan lo kayak gini? Kenapa sih lo harus lewatin jalan kayak gini gitu kan? Kenapa sih lo harus suruh gue kayak gini? Itu menurut gue juga hal yang penting dalam hidup buat lo speak up, bahwa lo nggak serak sama sesuatu yang menurut lo nggak oke, dan lo bisa katakan itu, say it out loud. Itu menurut gue penting banget untuk lo bisa speak up to yourself lah gitu. Nah, gue suka karakter itu. Walaupun si Mazikeen ini setelah dia ngomel-ngomel tetap dia lakuin. Tetap dia bantuin dia tuh si Lucifer. Nah, itu yang menurut gue kayak gue ya. Miripnya di situ ya. Yang gue lihat sih Mazikeen tuh juga maskulin banget ya. Iya. Ya mungkin gue ada maskulinnya kali ya. Dikit-dikit. Karena kan emang semua orang, nggak cewek nggak cowok, pasti punya sisi feminin, punya sisi maskulin. Nah, mungkin lo lebih ke maskulin condongnya gitu. Iya, mungkin sih. Iya kan. Oke, kita masuk ke healing anthem kedua lo nih, Skipping Stone dari Sultan Shepherd. Oke. Iya. Kenapa lo pilih lagu ini sebagai healing anthem kedua lo? Yang mana Sultan Shepherd are a Canadian electronic music duo who frequently collaborate in record production, songwriting and remixing. Lagu ini juga rilis tahun 2021. Oh gila, 2021. Kayaknya awakening lo tuh 2021 ya? Iya kan pandemi. Oh berarti ya kan? itu pas lo tuh umur 33 tuh. Iya kan early 32. Iya early 30-an lah menurut gue. Oke, 2021 tuh masih pandemi ya. Kenapa lo pilih lagunya yang ini? Kalau ini buat lagu gue, kalau tadi kan starting new life gitu, buat gue kayak starting a day yang kayak gitu-gitu. Kalau yang ini buat gue kayak lo lagi merasa di fase accept. Saat lo kecewa dengan diri lo sendiri, terus lo pengen accept diri lo kan gitu, pengen ya udahlah gitu, ya udahlah emang itu udah terjadi. Nah biasanya gue melalui adegan itu diiringnya sama lagu ini. Jadi kayak menurut gue lagu ini kayak bikin gue lebih agak kebal aja gitu, kayak lebih belagu dikit gitu, walaupun lantunannya tetap chill. Tapi menurut gue kayak itu bisa bantu gue buat ya udah emang kemarin harus terjadi, ya udah terjadi, emang kenapa gitu. Iya. Lo menggali trauma-trauma lo nggak? Lumayan menggali. Oh ya? Oke. Karena lo bisa kenal diri lo sendiri itu kenapa dan harus bagaimana kalau lo tahu apa yang lo trauma dan apa yang enggak gitu. Trauma lo tuh dimulai dari lo umur berapa? Setelah yang lo cari tahu ya. Kalau trauma sih gue yakin dari
kecil sih gue udah trauma. Jadi waktu zaman sering nonton ke bioskop itu mungkin SMP kali, SD tapi sesekali gitu, SMP kali ya mungkin lo sering nonton bioskop. Nah itu gue menyadari gue nggak suka banget suara openingnya 21 apa atau THX film ya yang kayak gitu yang kenceng banget. Itu tuh gue pasti kayak aduh hati gue nggak nyaman. Aduh kenapa nih gue kalau dengar suara yang kenceng itu ada rasa panik yang trigger yang muncul di hati gue untuk nggak nyaman gitu. Oke. Nah, Dan lo udah tahu alasannya? Setelah gue telah gue kan lumayan suka mikir ya gitu. Hal gitu aja tuh gue pikirin kenapa ada perasaan gak enak itu. Kalau karena gue lihat orang-orang mereka fine aja dengar suara berisik, kok gue dengar suara yang mengagetkan tuh shock banget gitu. Terus akhirnya gue coba selamin. Gue tiba-tiba terbesit di kepala gue. Waktu itu gue pernah waktu kecil SD gitu, gue kebangun dari tidur gue. Gue waktu itu lagi tidur sama nyokap bokap gue. Gue kebangun nyokap gue berantem. Ya gue itu lahir di sebelum 90 lah, 80 ujung-ujung. Jadi mungkin orang tua di saat itu belum terlalu concern how to raise a kid ya. Beda sama yang newly parents yang sekarang mungkin udah lebih mau tahu gimana cara membesarkan anak yang sesuai gitulah. Nah di situ gue suka kebangun, ada momen-momen gue kebangun tengah malam dan gue denger suara teriak-teriakan dari ibu bapak gue waktu itu. Dan itu yang menurut gue kayaknya itu yang menjadi trauma gue yang sekarang jadi nggak suka dengan suara yang mengagetkan karena it reminds gue dengan adegan kejadian itu gitu. Lo kepikiran untuk healing trauma-trauma lo itu nggak? Kepikiran ya. Udah ngelakuin? Udah. Dengan? Satu terima. Jadi contohnya ya udah itu memang terjadi dan at the end gue tetap bisa hidup jadi diri gue sendiri justru dengan pengalaman yang kayak gitu. Jadi kalau lo terima trauma lo mencoba memproses itu, kenapa itu terjadi dan itu bikin lo menjadi orang yang seperti apa dan orang seperti apa outputnya bisa jadi apa. Kalau lo udah bisa memproses itu menurut gue that's the process of healing. Karena lo nggak bisa hapus itu trauma, lo nggak bisa tiba-tiba lupain itu semua, aku nggak mau inget lagi, nggak mungkin. Yang bisa lo terima dan bisa dengan mudah lo ceritakan ke orang, lo bagikan kalau lo udah accept. Jadi itu udah bukan sesuatu momok lagi buat lo, malu gue menceritakan ini dan segala macam, enggak. Tapi itu udah jadi, itu part dari story of my life lah gitu. Sampai akhirnya, sampai sekarang gue juga masih agak takut dengar suara yang mengagetkan kayak gitu. Bukan berarti itu hilang, tapi gue udah tahu cara mengatasinya. Kalau dulu gue kayak gitu banget gitu, kayak gitu banget, kesal banget. Sekarang gue udah tahu nih, mau mulai kan bioskop udah tutup duluan. Jadi lo nggak perlu kaget, lo nggak perlu panik. Jadi lo udah punya usaha-usaha preventif. Preparationnya ada ya. Oke, kalau healing favorit lo tuh ngapain sih? Olahraga sebenarnya yang paling olahraga. Yang paling works. Olahraga apa? Gue akhir-akhir ini melakukan olahraga yang berkaitan dengan stretching, yoga, pilates gitu. Karena semakin berumur, semakin butuh banyak peregangan ya gitu. Mungkin duduknya lo lama, nyetir lama depan laptop, atau ya banyak lah posisi salah tidur, salah bantal, yang macam-macam gitu. Gue juga sih, gue suka banget sih yoga. Pilates sesekali boleh lah ya, tapi gue lebih senang tuh nggak pakai alat. Karena tuh bener-bener mengandalkan badan lo aja gitu loh. Jadi nggak, efeknya tuh nggak ada rasa cedera gitu-gitu kan, lebih minim ya resikonya. Karena kan gue lo tahu ibu rumah tangga kan, jadi naik turun mesti gesit. itu aja udah olahraga ya. Iya, itu aja udah. Jadi kalau misalnya ada cedera lagi karena main alat, gue nggak sanggup sih kayaknya gitu. Gimana cara gue nyiapin makan anak? Setelah yoga tuh lo jadi nggak pegel loh, nggak ada sakitnya. Iya benar. Pilates masih pegel gue, ya kan? Gue justru kebalik. Gue yoga yang ada tuh pegel ya, karena yoga tuh banyak nahan gitu kan. Kalau pilates, gue pilates yang nggak pakai alat ya, bukan reformer, pilates yang mat gitu. Menurut gue itu lebih bagus ya. Gue sih lebih bahagia melakukannya karena yaitu lo stretching to the max ke bagian yang memang kayak gue itu pinggang gue deh selalu bermasalah lah gitu lah. Itu stretchingnya si pilates tuh cocok banget buat release pain di pinggang gue gitu. Oke, lo ada rutinitas healing sehari-hari nggak? Kayak misalnya dari pagi
lo tuh kayak mungkin udah yoga gitu, atau mungkin yoga tuh cuma seminggu sekali, Enggak, gue yang sehari-hari, atau mungkin lo minum teh gitu. nggak sedisiplin itu. Kalau gue yang penting lo bangun jangan telat. Karena kalau udah banyak, karena gue kadang moody. Pagi ini gue pengen yoga, atau gue pagi ini pengen stretching, atau pagi ini gue pengen ngeteh doang, menikmati denger lagu apa segala macam. Gue beda-beda tuh moodnya. Nah kalau jadi yang penting itu semua bisa terjadi kalau gue bangunnya nggak telat. Kalau gue udah bangunnya telat tuh gue udah proses healing apapun yang mau gue lakukan nggak terjadi karena gue udah harus buru-buru gitu. Oke, termasuk mungkin bangun tidur denger lagu gitu ya. Iya, Pernah dong. Pernah banget. Kan? Nah, lo pernah nggak bangun tidur pas lo tidur kebangun ada lirik lagu? Ada lah. Ya kan, yang kayak gitu-gitu. Gue pengen denger ini tiba-tiba nih gitu. Iya, sering banget tuh kayak gitu. Ini kita masuk ke healing anthem ketiga lo, Temptation dari New Order. Yeah. New Order are an English rock band formed in Salford in 1980 by vocalist and guitarist Bernard Sumner, bassist Peter Hook, and drummer Stephen Morris. Lagu ini diambil dari album 24 Hour Party People tahun 1981. Judul albumnya yang gile. Dahsyat banget ya, 24 Hour Party People. Capek juga tuh. Kenapa lo pilih lagu ini? Temptation, menurut gue ini lagu gue justru lagi hura-huranya gitu, kayak menikmati, menikmati ya kan. Lagu ini cheerful sih menurut gue. Cocok jadi tuh untuk joget-joget. Benar, ini udah di tahap udah nggak accept lagi, udah nggak mau coba so taunya lagi, tapi udah lebih ke ya udah nikmatin aja yang lo punya sekarang. Nah itu menurut gue cocok banget sih Temptation ini. Gue tuh nonton New Order waktu gue hamil anak pertama loh. Itu lagi 4 bulan, masih antara hamil muda sama udah hamil medium. Gila itu bahaya banget sih. Terus gue berangkat sendirian, laki gue gak bisa ikut karena dia kerja ya kan. Terus itu hari ulang tahun gue. Terus ya udah gue nonton sendirian tuh ke Fort Canning Park. Terus gue nginep di hotel. Terus pas keluar hotel tuh gue bolak-balik mulu. Jadi mau keluar gak jadi, mau keluar gak jadi. Karena pipis kan, beser ibu hamil ya kan. Namanya konser juga antri pipis terus. Tapi waktu itu dibawain tuh lagu Temptation. Terus gue joget-joget gitu, lompat-lompat, bodo amat lah. Anak gue sehat sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi tuh gue nganggep itu takutnya ngidam kan. Dan gue udah bilang dokter, kata dokter boleh karena udah 4 bulan kan. Biasanya kan 3 bulan awal yang gak boleh. Ya udah gas lah. Ya laki gue bolehin, udah berangkat deh gitu. Seru banget. Iya, karena gue juga mikir New Order udah tua-tua kan. Gue takut gue gak ada kesempatan lagi nih gitu. Nah pendapat lo tentang Gen Z itu gimana Din? Gen Z, gue banyak berteman sama Gen Z sih. Jadi kayak Gen Z itu 98 ya kan, 99 dan seterusnya ke bawah. Nah itu menurut gue mereka itu banyak di underestimate sebenarnya sama kaum di atasnya. Sedangkan ya mau gimana juga mereka lahir di era yang beda sama kita, yang gak bisa lo paksain juga lah menghadapi hal-hal yang sama. Jadi banyak hal yang mereka juga baru adaptasi yang kita juga adaptasi gitu loh. Kayak teknologi, Gen Z mungkin lebih pintar dibanding kita karena dia dari lahir mungkin udah lebih sering megang teknologi. Dulu gue megang komputer tuh SD dan itu cuma di sekolah, itu kelas 6 lagi SD-nya. Itu cuma di sekolah doang, belum punya di rumah. Kalaupun ada kayak punya orang tua gitu loh yang gak bisa lo sentuh, kayak jangan nanti rusak dimarahin gitu. Nah baru tuh SMP baru ada internet, main-main Facebook, Friendster, yang kayak gitu-gitu kan, MSN, terus Yahoo Messenger yang baru-baru kayak gitu. Nah, kalau Gen Z mungkin dari dia SD udah terbiasa banget dengan teknologi gitu. Jadi sebenarnya kalau lo mau berkembang ke dunia yang lebih maju pesat ini, justru lo gandeng Gen Z-nya sih. Jangan lo jauhin. Karena pola pikirnya mereka itu harusnya diarahkan juga, jangan cuma dikeluhkan. Iya dikeluhkan, tapi harus bantu diarahkan juga dengan cara apa ya, lo ngertiin lah. Emang mereka terlahirnya nggak kayak kita, mau gimana? Pendapat lo tentang Gen X? Gen X tuh berarti di atas kita. Iya. Gen X mungkin sekarang udah umur 50-an gitu. Gen X itu sebenarnya kita tuh bener-bener penengah antara Gen X sama Gen Iya Z. Karena kan kita milenial sih. Iya kan? Jadi si Gen X ini banyak juga sih, tapi Gen X ini yang mencoba untuk nggak kolot gitu, kayak mencoba untuk mengikuti zaman yang lagi berkembang ini terus. Tapi yang jelas Gen X itu untuk sekarang masih jadi mastermind dari banyak hal, dari banyak perusahaan, dari banyak industri-industri. Gen X ini masih jadi mastermind. Awal dari semuanya tuh Gen X gitu.
Jadi Gen Y itu mau gak mau harus ngikutin dengan cara barunya Gen Z. Karena mau gimana juga lo harus kembangin ke yang lagi zaman sekarang. Gak bisa juga lo pakai cara-cara Gen X untuk melakukan beberapa hal gitu loh. Karena lo juga harus melek. Ada namanya sosial media yang mempermudah marketing lo dan lain-lain gitu kan. Jadi sebenarnya Gen X itu secara pola pikir kita gak bisa bilang kolot lo, jadul lo, apalah segala macam, nggak bisa juga karena banyak teori yang dipelajarin kita sekarang berawal dari mereka dulu, gitu-gitu deh. Jadi yang satu si master, yang satu lagi si Gen Z adalah si adik perguruan. Jadi kalau jadi Gen Y, baiknya gimana cara kita merangkul semuanya gitu antara si master dan si adik perguruan ini sejalan. Nah, pendapat lo tentang millennials Indonesia deh, mostly ya. Teman-teman lo mungkin seumuran kan, banyak pasti sekitar lo millennials kan. Pendapat lo gimana nih tentang kita? Millennials itu di saat lo mau break the rules-nya Gen X tapi belum nyampe banget sama di idenya Gen Z. Kadang Gen Z kan kadang suka loncat banget idenya tapi kayak anjir works gitu, kayak waduh bisa aja tuh gitu-gitulah. Nah, millennials tuh tapi yang gue akuin udah banyak banget orang coba untuk yang tadinya kerja normalnya di generasi orang tua kita, habis lulus sekolah ya kerja apapun itu, pokoknya kerja. Kalau sekarang enggak, kita udah mulai, gue mau bisnis sendiri, gue mau jadi YouTuber, gue mau jadi, lo mulai bisa kejar karir-karir dalam hidup lo yang dulunya nggak biasa gitu, nggak yang cuma ngelamar kerja, keterima wawancara terus keterima, and then lo kerja di situ, setelah berapa tahun pindah kantor lain untuk naikin karir lo, nggak yang cuma gitu doang. Tapi ada juga yang udah mulai membelot tapi ya bisa mereka buktikan mereka juga sukses gitu. Oke, masuk ke healing anthem keempat lo nih, The Universal by Blur. Blur are an English rock band formed in London in 1988. Wah, tahun kelahiran gue. Iya, dia terbentuk karena lo lahir aja gitu. Asik. The band consists of singer Damon Albarn, guitarist Graham Coxon, bass guitarist Alex James, and drummer Dave Rowntree. Lagu ini diambil dari album The Great Escape tahun 1995. Umur berapa lo tahun 1995? 7. Oke. Iya benar, 7 tahun. 7-8 tahun lah ya. Tergantung bulan apa ya kan. Iya betul. Itu kita lagi liburan tuh sama keluarga ke Australia tahun 95. Emang iya? Iya benar-benar. Soalnya gue kelas 5 gue ingat. Oh iya, dulu yoga masih kecil banget. Iya, antara 95-96 itu gue. Iya, 95 Nah, ini tuh juga dipilih sama Bocil dan gue juga sebagai healing anthem nih The Universal. Karena menurut gue ini lagu millennials banget sih. Iya. Dan kayak bersyukur gitu loh rasanya kalau dengar lagu ini. Menurut gue. Bersyukur akan apa yang udah ada aja gitu, kayak lo nggak perlu minta lebih, ya udah ada aja gitu semuanya. Lo tinggal manfaatin yang udah ada sekarang gitu. Kalau menurut gue di Universal tuh kayak mimpi jadi nyata sih. Kayak apa yang lo udah mimpiin itu tuh bisa jadi kenyataan dan it really could happen. It really could happen gitu. Terus dia bilang apa sih tuh di lirik lagu itu? Pokoknya lucky day. Tomorrow is your lucky day. Well, here's your lucky day. Jadi tomorrow is now gitu. Ya, future is now. Itu yang gue anggap jadi kayak ya udah bersyukur aja. Mau tomorrow, today, whatever, whenever itu ya bersyukur aja. Itu ambience lagu itu bikin gue rasanya itu sih. Dan kemarin gue ngomong sama Mas Didi, emang energi bersyukur itu adalah energi reseptif paling tinggi sih. Jadi kayak lo kalau mau menerima banyak info bahagia, berita bagus, terus berkah lah gitu ya di bulan November yang emang penuh berkah ini, lo harus open hearted, open mind, sama full of gratitude sih. Jadi kalau bisa lo journaling, bahkan gue tuh udah mulai journaling kayak 11 hal yang lo syukurin tiap harinya. Karena kan sekarang bulan 11 kan. Jadi ya dibanyakin aja gitu, mungkin tadi 10 jadi 11 gitu. Tempat healing favorit lo di mana? Kamar mandi. Kalau boleh jujur. Kenapa nih? Kamar mandi manapun ya. Misalnya gue lagi di rumah, ya berarti kamar mandi rumah. Atau kalau gue lagi traveling, berarti kamar mandi di hotel itu gitu lah. Oke. Kenapa nggak tahu, gue private kali ya. Sekarang kan nggak ada yang lo di bilik, nggak lo kunci kan, nggak ada yang ganggu lo. Iya, dan gue tuh suka banget nongkrong di kamar mandi gitu. Kadang gue
sama kakak-kakak gue zaman dulu tuh suka nongkrong di kamar mandi. Kayak mungkin yang satunya melakukan aktivitas HP, yang lainnya kayak cuma dengerin doang ngobrol sama mereka. Dan menurut gue Kita bertiga pernah gak sih? pernah banget Ngapain kali. kita ya waktu itu? Iya pokoknya kakak kita yang satunya melakukan aktivitas Boker. Yoi. Terus kita cuma temenin gue boker yuk. Lo pernah kan diajak kayak gitu sama kakak kita yang itu? Gue bahkan temen gue juga ajak tau gak Iya akhirnya. kan, nah, Kebiasaan dari habit rumah. itu bener. Ya Apa itu. arti keluarga buat lo? Keluarga itu number one support sih. Apapun yang apapun yang bener salah yang lo lakukan, ya mereka Iya. pasti support aja ya, karena mereka juga Oke. stuck sama lo, nggak bisa kita putus bukan keluarga itu kayak nggak Benar. mungkin gitu kan. Jadi ya number one support sih menurut gue. Number one support ya. Mm-mm. Oke. Kalau siblings gimana? Pendapatnya? Siblings itu kadang dia menjadi support, kadang dia kayak aduh rese banget nih adik gue, rese banget nih kakak gue, kayak kadang jadi penghambat. Tapi justru itu yang bikin gue ngerasa punya sparksnya sama siblings gue. Karena ada momen kayak nanti gue mau ketemu dia, gue mau ngomongin ini, gue mau gosip ini segala macam, sampai aduh gue belum mau ketemu siapa-siapa deh, gue lagi sakit perut, gue lagi mens, gue ngomong bodoh gitu. Dan semudah itu lo ngomong enggak, gue gak mau ke situ, gue males gitu. Semudah itu lo menjadi diri lo sendiri sama siblings menurut gue. Kayak benar-benar tempat untuk lo merefleksikan diri ya. Iya. Selain diri lo sendiri, Iya. of course every day every time kalau diri lo. Tapi kalau siblings tuh benar-benar lo seelemen sama dia, bukan sekedar sedarah ya. Seelemen, karena gue pelajarin kan katanya elemen kehidupan tuh masa ada fire, ada air, ada water, ada tanah gitu kan. Nah kalau siblings tuh lo bener-bener lahir dari bapaknya elemen apa, ibunya elemen apa, digabungin jadi satu. Nah itu jadi kita. Jadi nggak semua orang yang kita temuin itu bisa menjadi refleksi diri yang tepat banget, karena belum tentu satu elemen. Kayak pasangan misalnya, bisa aja pasangan gue tuh air api, kalau gue tuh angin api, elemennya gitu, mixnya. Jadi kalau gue sama dia tuh ngacanya mungkin kurang terlalu jernih gitu, karena kurang clear, kurang sama nih, kurang presisi, kurang equal. Kalau sama siblings tuh kayak iya ini part gue yang mungkin ada yang gue nggak tahu, ada yang gue juga udah tahu gitu kan. Tapi kan yang jadi surprise tuh kadang part dari dia yang lo nggak tahu, dan ternyata itu ada juga dalam diri lo. Bener. Itu lo butuh proses kan untuk mencerna. Kayak lo udah cepet-cepet ngejudge misalnya, kenapa sih kok si ini gini. Ternyata beberapa hari kemudian anjir gue juga gitu. Sama aja lo Iya gitu kan, lo ngerasa gitu nggak? Iya. Kayak gila, jadi apa yang dia lakukan Karena kita possibility dari apa yang akan gue lakukan juga loh, so be careful. Karena kita tumbuh kembang di Lingkungan. sama-sama dari kecil sampai segede gini tuh kayak Iya. sama-sama Apalagi gitu. genetiknya mungkin mirip gitu Iya. kan. Mungkin gak 100% tapi banyak kemiripan. Jadi menurut gue kalau lo punya siblings gitu ya, ini waktu yang tepat sih untuk lo menyadari bahwa siblings lo itu adalah good reflection lo buat Iya. lo belajar tentang diri lo sendiri, your self growth, your self development. Jadi sering-sering spend time, walaupun kadang gak selalu good times ya. Iya. Bisa aja kayak bad times, dia juga lagi ada masalah apa, be there aja gitu. Mungkin kalau lo gak mood ya lo pendengar aja. Tapi Iya, lo sama juga, kadang kita bisa sama siblings tuh ngomongin penting sama yang receh, super receh, Iya, nggak penting. tapi kadang kesulut tuh juga gampang sih, karena Iya. satu elemen. Iya benar. Lo sih. bayangin api nyamber sesama api kan juga jadi lebih gede kan. Jadi dia lagi kesel kena ke kita bisa ikutan kesel gitu. Jadi be conscious sih sama siapapun sebenarnya, terutama masih siblings, apalagi lo di umuran 30-40 ya. Karena kita udah makin banyak spend time bareng. Jadi kadang Iya, dan kita susah. udah banyak trauma yang kita laluin bareng deh gitu Iya, misalnya. kadang suka susah be present kalau sama orang yang sedekat itu gitu. Jadi ya udah disadarin aja ketika lo lagi bersama dia gitu. Iya benar, sepakat gue. Kalau lokasi di Indonesia favorit lo itu di mana? Gue suka pantai dan suka yang kayak gunung-gunung. Gue pernah ke Toba, itu bagus banget menurut gue ya. Kayak ada energi vibe lain yang lo nggak temukan di pantai-pantai di daerah timur-timur. Di timur Indonesia itu gue juga suka banget karena pantainya cantik, bersih, sepi dan lain-lain lah. Cuma kalau lo nanya favorit mungkin saat ini dan bisa berubah lagi nantinya, gue suka Danau Toba sih. Itu danau loh, padahal bukan pantai ya. Benar, bukan. Terus kenapa lo vibe-nya apa nih yang beda dari danau? Dia ada misterinya gitu, kayak ada spooky-nya, tapi roots-nya tuh kayak kuat gitu loh di daerah situ tuh. Jadi yang lo bisa rasain, semua orang tuh mencoba untuk menyayangi lokasi ini semua. Ini part dari roots dan culture kita gitu. Ada rasanya. Dan Danau Toba itu kan dikelilingi
berbagai macam perkampungan, marga dan lain-lain itu ya banyak banget gitulah. Dan mereka semua tuh segitu appreciate rasanya sama keberadaan Danau Toba ini gitu. Itu yang menurut gue kayak rootsnya kuat banget di sini gitu. Lo kapan ke situ? 2023 lagi karaokean? Iya waktu itu berapa kita hari? ke Pematang Siantar. Abis itu ada 1 hari kita lanjutin ke Toba. Udah 1 hari doang. Kalau yang belum lo datengin dan pengen lo datengin di Sumba, Indonesia, gue pengen banget ke Sumba, tapi belum sempat sama Pulau Moyo yang kayak gitu-gitu. di mana tuh Pulau Moyo? Pulau Moyo itu mana ya anjing, gue lupa ya. Pokoknya dia tuh Indonesia Timur. Kalau luar Indonesia, luar negeri, lo pengen kemana? Islandia. Karena Kayaknya beda banget aja sama kita. Kayak negara ini kayak bertolak belakang gitu. Orang-orang kan kalau di kita orang-orangnya kayak ramah, senyum karena negaranya matahari banyak gitu lah ya. Emang itu bikin orang kayak lebih cheerful. Kalau itu tuh kayak dingin, kelam gitu. Gue pengen tahu aja. Dan so far gue dengerin lagu-lagu Islandia beda vibe sih. Tapi gue suka-suka aja, lucu-lucu aja gitu. kayak healing anthem kelima lo nih ya, Hopi Pola by Sigur Rós. Iya betul. Sigur Rós is an Icelandic post-rock band that formed in 1994 in Reykjavik. It comprises lead vocalist and guitarist John Parr atau John C. Bergson, terus juga bassisnya Jörg Holm dan keyboardisnya itu Kjartan Sveinsson. Hopi Pola diambil dari album Tak judulnya yang rilis tahun 2005. Hopi Pola tahu nggak lo artinya apa? Hopi Pota ya, baca ya. Hopi Pota. Hopi Pota. Oh gitu, bukan Hopi Pola. Bukan. Oh, Bacanya Hopi kayak Pota. Japota ya, jadi pengen ngemil nih. Mohon maaf. Hopi Pola tuh tahu nggak artinya apa? Itu Apa tuh? Icelandic for hopping into puddles. Jadi hopping kayak lo melompat gitu justru ke lumpur. Lucu ya. Terus tak itu is a Norwegian word that means thank you. Itu bahasa Norway itu. It is a common way to say thank you in Norwegian and can be used in many situations, such as when you are given something or served at a restaurant. It can also be used as an alternative to please. Bisa jadi thank you, bisa jadi please. Gue nonton John C sih waktu itu di mana tuh yang di Jepang, nama Summer Sonic. Nonton John C, terus ya udah gue sampai nangis tuh karena suaranya bagus banget kan. Terus kalau Sigur Rós tuh gue nonton justru setelahnya John C. Jadi let's say John C 2010, terus si Sigur Rós 2013 di Jakarta. Okay. Nonton lo? Nggak nonton gue waktu itu kayaknya Di Bandung. gue masih kuliah di Bandung waktu itu, nggak Jatinangor sih sebenarnya. Gue juga tuh sendiri loh karena laki gue males kan. Terus juga banyak orang yang waktu itu udah pernah nonton di Singapura. Tapi ya udah kan gue belum pernah nonton kan di Singapura, gue waktu itu nggak nonton. Ya udah gue nonton, lumayan lah. Maksudnya kayak kesampaian akhirnya Sigur Rós full band nih, bukan cuma John C doang gitu. Kalau ada pertanyaan nih Din, you are what you listen to. Lo setuju nggak? Setuju banget karena kalau gue dengar listen itu berarti lebih ke kalimat dan kata-kata. Gue banyak lagu bukan cuma musiknya doang gue dengerin, tapi wah ini liriknya keren banget yang kayak gitu. Jadi lirik yang keren itu yang menciptakan lo memahami hidup ini yang lainnya gitu. Jadi kan si musisi ini bikin lagu punya message yang dia mau sampein kan, bisa dari lantunannya, bisa dari liriknya juga. Nah jadi kalau kata-kata you are what you listen, gue sepakat sih. Karena kalau lo listen sesuatu yang gak membangun juga, lo juga bakal stuck di situ-situ juga gitu. Ingat, energi itu juga ada di sound ya kan? Betul. Ada vibrasi, ada frekuensi pula udah pasti kalau lagu ya. Menurut lo tuh Indonesia menarik gak sih di mata investor asing? Wah ya pasti menarik banget lah. Satu, kita orangnya ramah-ramah banget, terbuka. Terus secara mata uang ya memang ya di sana lebih besar dari kita. Jadi mungkin kalau lo biasa aja di sana, di sini lo jadi kayak orang kaya gitu. Jadi dan Indonesia itu banyak banget yang bisa dikembangin, banyak punya potensi itu banyak banget. Jadi jangan sampai mereka jangan cuma menikmati yang ada di sini doang, tanpa kita juga harus belajar dan berkembang dengan keberadaan mereka gitu. Jadi jangan sampai mereka datang doang abis itu lo terima duit dan lo menjadi budak di negara lo sendiri, nggak gitu juga gitu. Kalau lo adalah investor properti gitu, lo mau bangun apa di Indonesia dan di mananya? Sekolah sih, gue pengen banget sekolah. Sekolah apa nih? Sekolah gue itu
concern banget menurut gue ya dengan edukasi orang-orang Indonesia. Oke, di Jakarta pada pinter-pinter banget, tapi kan di daerah-daerah lain enggak. Terus gue itu lumayan concern juga sama pendidikan sekolah yang enggak cuma belajar matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, biologi, enggak, tapi gue praktek. Kayak anak-anak tuh tahu nggak sih cara bercocok tanam di sawah? Orang-orang tuh tahu nggak sih anak-anak sekolah itu tahu nggak sih cara malu-malu apa sih bikin karya yang bangun rumah yang kayak gitu tuh. Menurut gue di luar negeri karena tukang mahal kali ya, jadi mereka mencoba untuk bangun sendiri. Kalau kita kan enggak banget. Kita kan di sini benar-benar mau bikin sesuatu benar-benar manggil tukang kan. Jadi skill survival skillnya itu menurut gue perlu banget dikembangin juga. Itu sekolah yang kayak gitu yang gue pengen. Ada praktek ya, lo belajar. SMK lo bikin SMK lo. Kalau SMK kan lebih praktek ke ada penjurusannya lagi kayak. Iya kayak gitu. Maksudnya tapi kan lebih ke SMK lebih ke misalnya. Oh ini lebih kayak ke general. Survival mode lo di dunia ini gitu. Maksudnya kayak ya lo survival education. Iya. Iya yang kayak lo di hutan tuh apa yang lo lakukan. Kalau nggak ikut pramuka mungkin lo nggak akan tahu gitu. Ini part dari mata pembelajaran gitu. Kayak sama dia kayak matematika ada nilainya juga untuk mencapai kelulusan lo gitu. Bagus juga tuh. Lo pengen bikin di mana di seluruh Indonesia? Terutama timur sih. Daerah-daerah timur. Kenapa? Karena gue itu ngelihat daerah timur itu perempuannya kuat-kuat banget. Kayak cewek-cewek timur tuh gila sebagai ibu kuat, pekerja kuat dan mereka itu kerjanya benar-benar I don't know, gue appreciate banget lah sama perempuan-perempuan daerah timur. Dan gue pengen mereka tuh belajar itu semua dari kecil juga gitu. Oke, itu ide bagus sih. Kalau impian lo untuk Indonesia apa, Din? Impian gue buat Indonesia adalah biar challenging banget ya pertanyaannya. Biar kaya dong. Indonesia udah kaya banget dan udah mengelola kekayaannya udah benar belum? Iya itu dia, makanya mungkin dimulai dari masyarakatnya yang tidak mudah tersulut, lebih punya skill banyak hal, jadi nggak cuma following people aja tapi juga mulai create gitu loh. Jadi ya kalau yang gue harapin Indonesia udah mulai bisa membangkitkan dirinya dia sendiri sih, kayak bangun negaranya dia sendiri gitu. Kayak oke, di tempat lain gue cuma butuh duitnya doang deh. Gue dari mana gue cuma butuh apanya doang. Tapi the whole mastermind itu ya kita juga. Gue pengennya sih gitu. Amin. Orang gua Indonesia setuju. juga gitu. Iya gue setuju banget. Jadi bangsa yang mandiri. Iya, karena sebenarnya potensi udah ada. Tinggal kita mau ngembangin atau enggak. Kalau yang pengen lo sampein untuk anak muda nih, baik itu millennials ataupun yang Gen Z, pentokin aja. Buset. Kalau lo mau apa udah lakuin aja sampai kejedot. Jadi semakin lo cepat kejedot, semakin tahu deh lo itu penting apa enggak penting buat hidup lo ya gitu. Karena lo pun juga kejedot dulu kan. Iya, gue tipikalnya gitu. Terus kadang tuh orang suka takut memilih, takut melakukan sesuatu yang terlalu deep karena ya udah kadang takut lewatin aja, tabrakin aja baru lo tahu ternyata gue gak takut banget, ternyata iya bener gue takut, gue gak mau lagi gitu. Lo jadi tahu lah gitu. Jadi mengenal diri lo dengan cara lo pentokin dulu. Gue kayak gitu lagi. Aduh. Healing quote favorit lo ada nggak? Boleh yang lo bikin sendiri atau mungkin yang lo dapat dari lirik lagu atau dari dialog film, dari buku. Pertama, keep positive. Karena itu start dari apapun yang mau lo lakukan di dunia ini ya, tetap di area positif. Jadi pala lo tuh diisi sama semua hal yang lo pikirkan tuh positif gitu. Nggak yang nanti gue kalau kayak gini diginiin, nanti gue nggak gitu. Tapi lebih ke oke, gue bisa. Oke, ini gue fokus selalu lihat dari sudut pandang positifnya. Yang kedua, what doesn't kill you make you stronger. Jadi kayak ya udah lo belum mati kan, berarti ya lo lebih kuat, itu aja jawabannya. Jadi jangan pernah lo ciut sama sesuatu hal yang kemarin terjadi dan itu benar-benar memalukan atau benar-benar bikin lo drop. Tapi sejauh ini lo belum mati kan, berarti itu lo jadi lebih kuat. Udah gitu. What doesn't kill you makes you stronger, itu keren sih. Oke, terus yang mau lo sampein nih untuk orang-orang yang baru memulai perjalanan healingnya. Menurut gue pertama dengerin banget lo itu maunya apa dan jangan judge diri lo sama sekali. Kayak ya terus gimana dong Tuhan, aku kan pengennya jadi orang yang selalu kaya gitu. Ya gak apa-apa,
biarin aja diri lo kayak gitu, biarkan pikiran lo untuk punya perasaan kayak gitu, karena nantinya lo nggak cuma ngerasain apa yang lo rasain, tapi make sense nggak, realistis nggak yang lo pikirin. Ya lo kalau lo mau kaya raya banget, berarti apa yang harus lo lakukan gitu kan? Apa usaha lo? Nggak ada tuh lo ngongkang-ngongkang kaki doang, habis itu duit ngalir gitu doang. Gue nggak percaya itu. Itu semua harus ada strateginya, itu semua harus ada dipikirkan dan segala macam. Jadi jangan tutup-tutupin pemikiran lo itu untuk menjadi apapun yang lo bayangkan. Jadi start proses healing adalah saat lo benar-benar mau dengerin diri lo ngapain, mau apa, lo siapa. Jadi biarkan aja. Kalau lo ngerasa gue tuh ngerasa diri gue tuh superstar banget deh, ya biarin aja dulu. Ngobrol aja terus, tampung aja dulu di dalam diri lo. Kenapa lo ngerasa, abis itu kan akan lo kulik lagi, kenapa lo ngerasa superstar? Emang kesuperstaran apa sih yang bisa lo jual sampai lo ngerasa diri lo begitu, yang segitunya lah. Terus ternyata pada akhirnya enggak ding, ternyata gue gak superstar banget. Lo jadi realize. Dan lo gak perlu berpikir rasa itu lagi. Bukan lo tolak dari awal, tapi ini gak realistis, itu aja. Jadi lo mencari tahu sendiri jalan terbaik lo gitu ya. Betul. Oke, terakhir banget nih Din, apa rencana lo ke depan? Rencana gue ke depan adalah untuk tidak punya rencana aja. Wow. Capek gila berencana terus. Bagus. Jadi rencana gue ke depan adalah semua strategi yang sudah gue siapkan di dalam kehidupan gue tinggal jalanin aja. Jadi berarti strategi udah ada ya. Strateginya lagi disusun dan lagi pilah-pilah kan sekarang adegannya. Lagi ini oke nih, nggak oke gitu. Wow, oke kalau gitu good luck Din untuk rencana lo ke depan tadi ya, milah-milah itu lebih lihai lagi. Amin. Terus healing journey-nya juga naik terus lah, upward ya. Terus keep spiraling up juga, itu udah pasti. Semoga cita-cita lo semua tercapai ya kan. Amin. Terus thank you juga healing anthem-nya. Dan siapa tahu yang lain ada juga yang butuh kayak referensi apa ya healing anthem nih. Kadang kan kita juga perlu upgrade healing anthem nambah-nambah ya kan. Jadi situ aja bosan lagu itu terus juga. Nah semoga itu tadi lagu-lagu dari si Dini ini bisa jadi referensi. Kalau kamu ada komen yang mau disampaikan seputar apa yang kita bahas tadi, atau mungkin mau share tentang healing anthem kamu, boleh tulis di kolom komen aja. Oke kalau gitu thank you Dini. Terima kasih juga udah diundang ke sini loh. Thank you loh. Ya ampun. Tadi bayarannya udah ya. Oke, siap. Dininya pamit, Andari juga pamit. Thank you so much for watching and see you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Sutrin, kamera tengah. Dah.